Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi alafa bainana wa alafa baina qulubina fa asbahna wa amsayna bi ni'matil iman wa bi ni'matil ikhwana. Thaniyan salatan wa tasliman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi waswatuna wa qurratuna ila yaumil akhir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini setiap malam Ahad Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertetap muka, bersilaturahim, saling menasihati di dalam kebaikan, dan begitu juga menyampaikan daripada hadis yang Rasulullah SAW dan ayat-ayat Al-Quran yang mana berkenaan dengan untuk memaksimalkan daripada ibadah kita untuk bisa kita beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan tentunya dari setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan, baik itu dari semenjak kita terbangun sampai kita tertidur dan terbangun kembali, maka di dalam Islam itu ada aturan, ada contoh-contoh, baik itu dari perkataan, baik itu dari qauliyah, fi'liyah, begitu juga dengan ketetapan dari Rasulullah SAW. Maka ini yang perlu menjadi bagian perhatian bagi kita, supaya jangan kita beribadah sudah capek, sujud, ruku, itu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya, tetapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, itu maka farad, jadi dia akan tertolak, dan begitu juga kita akan mendapatkan hanya sebatas dengan berangkat, sebatas dengan menggugurkan kewajiban, tetapi tidak memiliki nilai daripada pahala yang tentunya sama-sama kita harapkan. Maka ini jemaah Subhanahu wa taala yang kembali lagi kita bertemu, dan insyaallah untuk menguatkan daripada persiapan kita di bulan Ramadan. Pada biasanya kajian fikih kita menguatkan kembali, memantapkan kembali persiapan Ramadan ini, yang terutama sudah memasuki bulan Sya'ban. Yang kemarin kita sudah menyelesaikan bulan Rajab, salah satu bulan yang diharamkan dan dimuliakan untuk bulan Allah Subhanahu wa taala. Maka memasuki Rajab dan memasuki Sya'ban ini, tentunya ada hal-hal yang perlu diperhatikan, baik itu dari ibadah, baik itu dari muamalah, baik itu daripada mempersiapkan diri untuk menghadapi Ramadan. Dan ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan, maka khususnya di bulan Rajab, di bulan kemarin, ada nilai pahala tatkala kita melakukan kebaikan itu dilipat gandakan nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga tatkala kita na'udzubillah melakukan kesalahan dan dosa, kemaksiatan, maka itu juga nilainya berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hati-hatian daripada jamaah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa memaksimalkan bulan Sya'ban ini, dan bagian daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya semua harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tentunya berangkat daripada bulan
apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim itu menyampaikan wa atakum min kulli ma sa'altum. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Jadi apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan. Akan tetapi yang pernah kita bahas dalam majelis ini ada beberapa peranan doa-doa yang dijawab, ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada doa-doa yang kita lakukan tidak diijabah di dunia, akan tetapi ditangguhkan di akhirat dan itu dimasukkan ke dalam amalan ibadah kita untuk memberatkan timbangan amalan kita. Maka di sini Rasulullah SAW yang menyampaikan bahwa dari setiap amalan ibadah kita, ya, maka dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menyampaikan ya, bahwa setiap amalan ibadah yang bukan dari Rasulullah SAW, baik itu perkataan beliau, ya, perbuatannya, ketetapannya dan seterusnya, maka itu terlarang. Maka dari sini kembali lagi kita menyampaikan bahwa memantapkan bahwa Sya'ban ini ternyata dikenal oleh para ulama adalah bulan yang terkadang orang lalai. Karena kenapa? Dia berada di 2 bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala muliakan, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Maka definisi Sya'ban itu berangkat dari sebuah kalimat kata Sya'banan atau Sya'ab. Ya, Sya'ab itu artinya adalah dulu orang-orang Arab itu berkelompok di bulan ini. Jadi selesai bulan Rajab itu selesai, ya, maka mereka keluar berkelompok-kelompok. Untuk apa? Nah, di sini ada beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama yang memberikan penafsir pemahaman tentang hal ini. Ada yang mengatakan Sya'ab itu adalah mereka berpencar karena orang-orang Arab terdahulu mencari air untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Karena Ramadan itu, nah insyaallah nanti kita ketemu di pekan depan, ya, mudah-mudahan diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala supaya kita tahu arti Ramadan itu apa sebenarnya. Ya, ternyata dia bagiannya adalah Ramadan atau bulan yang panas. Ya. Maka mempersiapkan bulan Ramadan orang-orang Arab terdahulu, yaitu mereka keluar berkelompok-kelompok berpencar untuk mencari air atau sumber mata air. Karena terpisah-pisahnya mereka, maka itu tasya'ud, ya, terpencar. Baik mereka mencari di gua-gua, ya, di di beberapa tempat yang mana diperkirakan atau mereka akan mengambil air atau di sumber mata air untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, ya, dinamakan Sya'ban, ya, dia dinamakan Sya'ban karena sibuk. Ya, orang Arab dulu mencari air untuk atau sumur atau untuk dia mempersiapkan diri minum di bulan Ramadan, ya, setelah bulan Rajab itu meninggalkan. Jadi sibuknya berkelompok berpencar untuk mencari sumber mata air. Maka di antara keutamaan bulan Sya'ban ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang perlu ya kita kembali lagi mantapkan dan perhatikan. Rasulullah SAW itu sangat sering pertama yang beliau itu berpuasa di bulan Sya'ban. Hal ini berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata Rasulullah SAW berpuasa hingga kami mengatakan seakan-akan atau beliau tidak pernah berbuka. Jadi kami melihat Rasulullah SAW seperti di bulan Sya'ban itu beliau tidak pernah berbuka. Berarti di sana beliau berpuasa. Ya. Lalu berikutnya satu ketika juga Aisyah mengatakan, ya, pernah beliau senantiasa berbuka hingga pagi, menganggap beliau tidak pernah berpuasa di bulan Sya'ban. Maka kesimpulannya di sini adalah, ya, tidak memang ada syariat dari baginda Rasulullah SAW, ya, mengkhususkan puasa di bulan Sya'ban 1 bulan full, ya, kecuali di Ramadan.
Akan tetapi maksudnya hadis ini sebagaimana yang di dalam riwayatnya, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya istakmala siyam syahr illa Ramadan. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Jadi hanya Ramadan saja beliau menyempurnakan puasa. Tapi tadi perkataannya Aisyah, ya, melihat Rasulullah SAW di bulan Sya'ban itu seakan-akan beliau tidak pernah berbuka. Maka di sini bukan bertolak, akan tetapi ada nanti penjelasannya. Rasulullah SAW mengatakan, kerjakanlah amalan ibadah semampu. Allah itu tidak akan pernah bosan dengan amalan-amalan yang kita lakukan, ya, sampai sekuat kita, tak sampai kapan kuatnya kita, sampai batas kuat kita, sampai kita yang bosan lakukan amal. Ya. Jadi, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahri ila Ramadan. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyempurnakan puasa sebulan kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aitu afdhala siyaman minhu di Sya'ban. Dan aku juga tidak melihat beliau berpuasa lebih banyak daripada bulan-bulan lain, melainkan pada bulan Sya'ban beliau berpuasa lebih banyak. Nah, sehingga kesimpulannya bagaimana? Bahwa ternyata puasa Senin Kamis, bisa ini ya, yang terbiasa ayyamul bid. Begitu juga yang terkala masih mengqadha puasa bagi ibu-ibu, ya, karena nanti hadisnya Aisyah juga menerangkan hal itu, beliau lebih senang mengqadha puasanya di bulan Sya'ban. Apa dalilnya kenapa? Maka ini ada khususannya, ada alasannya. Maka di dalam hadisnya Bunda Aisyah juga menyampaikan, Nabi Salamah datang yang diriwayatkan oleh Nabi Salamah, an Aisyah radhiyallahu anha, datangnya bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan, haddatsana qala, menceritakan kepada kami, beliau berkata, lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthara min Sya'ban. Kata Aisyah kepada kami, kata Abi Salamah meriwayatkan hadis ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa, ya, pada satu bulan yang lebih banyak daripada berpuasanya beliau di bulan Sya'ban. Ya, kalau Ramadan satu bulan penuh. Tapi di bulan-bulan yang lainnya, bulan Sya'ban yang paling beliau lihat oleh Aisyah, Rasulullah SAW itu banyak melakukan puasa. Ya. Lalu di sini, ya, Aisyah juga mengatakan wa kana yasumu Sya'ban kullu. Ya, wa kana. Ya, dalam hadis ini mengatakan wa kana. Beliau berpuasa pada bulan Sya'ban sepenuhnya. Ya, wa kana yasumu Sya'ban kullu. Wa kana yaqulu, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, nah, ini langsung didengarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, khudhu minal amali ma tudiqun. Kata Rasulullah SAW, ya, lakukanlah amalan sunnah ma tudiqun, semampu kalian. Jadi semampu kita, jangan sampai memaksakan diri. Kalau memang kuat berpuasa hanya Senin saja, mungkin belum terbiasa supaya tidak kaget perut nanti ketemu Ramadan. Kalau misalnya membuat Senin Kamis, kalau memang sudah terbiasa dengan puasa Daud, biasakan. Ya, sehingga tidak memberatkan. Sehingga Islam ini tidak memberatkan kepada kita. Maka tatkala kita mampu, kerjakan. Kalau tidak mampu hal-hal yang sunnah itu, maka jangan sampai memberatkan. Maka pun kata Rasulullah SAW, fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah bosan, sebagaimana yang disampaikan tadi yang awal. Ya, fa inna Allah la yamallu. Allah itu tidak akan pernah bosan atas amal yang kita lakukan. Ya, hatta tamallu, sampai kamu hambanya itu yang bosan, tak kuat, ya, melakukan amalan tersebut atau berhenti. Wa ahabbu sholati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada salat yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat apa? Ya, ma alaihi wa in qalat, yakni salat yang tidak memberatkan, yang sedikit akan tetapi kontinu kita lakukan.
Salat sunnah yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat sunnah yang mana tidak memberatkan, sedikit tapi tidak pernah ditinggalkan. Contoh, di dalam kita melakukan salat sunat duha, yang ingin menghidupkan salat sunnah di bulan Sya'ban. Ya, tatkala kita melakukan misalnya terbiasa dengan 2 rakaat, boleh dengan 4 rakaat, ya, boleh dengan sampai dengan 9 rakaat sama kita, maka akan tetapi hanya sekali saja, kan? Maka itu akan menjadi lebih baik dia sedikit 2 rakaat tapi rutinnya terus, tidak membuat kita sampai tidak membuat kita sampai bosan. Jadi sehingga ini bisa menjadi maksimal. Baik, ada. Halo? Kalau memang nggak dengerin, di luar saja nanya. Karena bapak-bapak supaya konsentrasi. Ya? Bisa di luar? Kamu di sini. Kalau di sini diam. Dengerin. Ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi setiap amalan yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini termasuk salat sunnah duha. Ya, ada salat sunnah wudu, qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid dan seterusnya. Maka mana semampu kita, ya, maka kerjakan sesuai dengan kemampuan, jangan sampai memberatkan. Begitu juga dengan salat tahajud. Tatkala kita misalnya enggak kuat sekali, cuma cukupnya dapat 2 rakaat, gitu kan? Atau cuma ya Allah kuat cuma witir doang pada hari ini, gitu kan? Ya karena tadi subuh pada isya nggak sempat witir, cukup witir saja, witir saja. Jangan sampai, karena itu adalah bagian daripada sunnah. Tapi kalau kita kuat, berpuasanya kuat, ya, qiyamul lailnya kuat, melaksanakan sunnah-sunnah yang kuat, maka lakukan, maka kerjakan sunnah. Maka ini yang disampaikan Rasulullah SAW. Karena madu ya ma'alaihi wa inal afaq wa in aqal. Wa kana salat tajawab ma'alaiha. Maka Rasulullah bila kalian bersungguh mengerjakan salah satu salat, dia mengerjakan secara terus-menerus. Jadi Rasulullah SAW kalau mengerjakan satu salat, beliau mengerjakan terus-menerus, tidak pernah putus walaupun dia sedikit. Maka sama halnya dengan kita berinfak. Kita dari rumah dari sejak awal, ya Allah, di tahun 2026 ini saya berinfak musola, walaupun sedikit tapi minggu misalnya setiap hari Jumat, ya, tatkala kita mau sholat subuh, niatkan. Dan hadits Rasulullah SAW yang lain, di hadis yang sahih, orang yang bertakbir bil ihram bersama imam selama 40 hari berturut-turut, tidak pernah masbuk, takbirnya bareng, Allahu Akbar, yang 40 hari, maka dijamin masuk surga. Ya, 40 hari tidak terputus, diampunkan dosanya. Ya, jadi ini bagian ganjaran dari berjamaah itu sendiri. Ya, maka di sini apa namanya, tatkala kita melihat hadis ini kontinunya, ya, konsistennya, tatkala kita berniat berinfak, ya Allah berniat dari bulan memperbaiki diri, atau Ramadan, saya persiapkan di bulan Sya'ban ini, ya, setiap malam Ramadan datang ke musala ke masjid, ya, infak membawa 5.000. Tapi continue terus 5.000 setiap malam. Kita bayangkan satu orang kali 5.000 kali 30 hari. Berapa ini? 150.000. Ya, kali 10 orang sudah 1 juta. Belum lagi yang lain, orang bawa 20 dolar, 30 dolar, yang 50 dan seterusnya. Tapi kontinu. Nah, begitu juga tatkala kita niatkan setiap hari Jumat sebelum saya masuk ke dalam masjid, ya, berniatkan wajib hukumnya memasukkan uang ke jalanan masjid. Salat, kalau terlupa misalnya masuk pada salat setiap Jumat terus. Maka ini adalah bagian daripada amal yang diberikan kemudahan, dan dia akan menjadi bagian daripada hal yang disukai oleh baginda Rasul. Walaupun sedikit, akan tetapi begitu juga dalam hadis yang lain, Abdullah bin Uwais, di dalam sebuah hadis Abdullah bin Abi Uwais, annahu sami'a Aisyah, beliau pernah mendengarkan Bunda Aisyah radhiyallahu anha yang menyampaikan, taqulu, perkataan ahabbu syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah bulan yang paling disukai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan apa itu? Ana yasum apa, yakni bulan syuhur ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana yasumuhu Sya'ban, yakni beliau
mengatakan atau berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi bulan yang paling dicintai kata Aisyah radhiyallahu anha oleh Rasulullah SAW adalah beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Tsumma yusallu di Ramadan. Lalu beliau melanjutkannya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana orang-orang Arab terdahulu itu keluar berpencar berkelompok yang mencari air untuk bisa mempersiapkan diri masuk ke bulan Ramadan. Persiapan daripada ekonomi, persiapan dari fisiknya, persiapan dari ibadah, persiapan dari keikhlasan, persiapan mentolerir kesombongan, mentolerir ghibahnya semua. Ya. Maka pernah kita sampaikan di dalam majelis ini, Imam Zainul Al-Misri mengatakan, ya Rajab syahrul syahr. Ya, Rajab itu adalah bulannya menanam. Ya, Sya'ban syahrul syahr. Maka Sya'ban itu bulannya menyiram, memantapkan lagi amalan. Ramadan syahrul syahr. Ramadan itu timbang menuai hasil yang kita tanam dan kita pelihara. Artinya masuk Ramadan itu sebenarnya hari pertama sampai terakhir itu sudah tidak memikirkan perut keroncongan hari pertama seperti orang mau mati, ya, karena nggak kaget perutnya, emahnya kambuh misalnya begitu, darahnya kurang, dan sekarang sudah terbiasa di bulan Sya'ban. Karena itu yang dikatakan Rasulullah SAW, begitu juga dengan para sahabat. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang bisa kita petik di bulan Sya'ban ini? Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan-amalan ibadah kita selama setahun, 11 bulan yang lalu. Jadi selesai bulan Sya'ban, nanti Ramadan, Lebaran pertama sampai dengan bulan Rajab itu diangkat di bulan Sya'ban. Laporan amalnya kita. Nah sehingga kata para ulama, terkadang orang lalai di bulan Sya'ban. Karena kenapa lalainya? Salah satunya nanti kan saya kemarin di bulan Rajab sudah berbuat kebaikan, bulan haram, ya, beramal puasa sekali, tilawah sekali, dilipat gandakan. Sudah cukup nih. Kan satu Ramadan lebih mantap lagi. Bulan Sya'ban santai dulu dah. Jadi itu yang menyebabkan kelalaian. Atau mungkin tidak tahu keutamaan dan ilmunya di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, "Dzalika syahrun yadlun nas, annahu baina Rajab wa Ramadan." Rasul sendiri yang mengatakan, bulan itu banyak manusia yang lalai. Kata Rasul, ya, baina nas, di antara manusia. Apa bulan itu? Yakni asy-syahr baina Rajab wa Ramadan. Bulan yang mana terdapat di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, kata Rasul. Berarti bulan Sya'ban. Itu kata Rasulullah SAW. Banyak orang yang tahu. Wa huwa syahru turfa'u fihi al-'amal. Bulan Sya'ban itu di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat turfa'u fihi al-'amal. Amalan-amalan manusia ila Rabbil 'alamin, kepada kehadiran atau kepada hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa ahabbu an yarfa'a 'amali wa ana sha'im. Kata Rasulullah SAW, ya, saya suka, senang ayyarfa'a amali, amalku diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku dalam kondisi berpuasa. Itu luar biasanya. Ya. Jadi ini hadis yang menerangkan, ya, salah seorang sahabat, ya, mendengarkan dan menanyakan kepada Rasulullah SAW, "Oh Rasul, ya, beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban." Maka Rasul mengatakan, "Dzalika syahrun yaqulun nasu anhu." Karena bulan itu banyak, atau bulan Sya'ban ini banyak orang manusia yang lalai di dalam, baik dalam bermuamalah, beribadah, dalam bekerja, ada semua dan aspek dalam kehidupan yang berlagi menuntut dia kepada keakhiran. Baina Rajab wa Ramadan, bulan itu di antara Rajab dan Ramadan, yakni Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'u. Kenapa? Salah satu keutamaannya adalah di mana bulan Sya'ban itu adalah bulan turfa'u fihi al-'amal. Semua amalan kita diangkat, dilaporkan kepada Allah ila Rabbil 'alamin. Fa ahabbu an yarfa'a 'amali wa hisab. Kata Rasul, aku senang amalku itu diangkat, dilaporkan kepada Allah, sedangkan aku dalam kondisi berpuasa.
Wa na'udzubillah, jangan sampai terjadi amal kita dilaporkan di bulan Sya'ban ini, sedangkan kita na'udzubillah dalam kondisi bermaksiat kepada Allah, bermaksiat, menzalimi diri sendiri, menzalimi saudara, menzalimi orang lain sesama. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Itu yang kita lakukan di bulan. Sedangkan ini adalah momentum untuk bisa kita mendapatkan rahmatnya Allah. Ya, supaya dalam kondisi kita berpuasa, dalam kondisi tilawah, dalam kondisi bersedekah, dalam kondisi kita menginfakkan sebagian harta yang diberikan atau dititipkan oleh Allah Billahi Ta'ala, dan ternyata malaikat di sana sedang memantau dan akan melaporkan amalku ini hamba oleh Allah, saksikan dia sedang bersedekah. Dalam kondisi ini terakhir amalnya aku angkat kepada. Nah, ini adalah bagian daripada kedua faedah kenapa kita harus memperhatikan bulan Sya'ban. Lalu yang berikutnya, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sangat membantu badan dan hati. Ya, badan maksudnya fisik, kesehatan, hati menjaga diri dari sum'ah, dari takabur, dari sombong, dari ghibah dan yang lainnya, untuk lebih siap menyambut datangnya bulan Ramadan dalam menjalankan ketaatan ya kepada Allah Taala. Maka apa larangannya dalam berpuasa bertahan dalam bulan Sya'ban? Ada sebagian hadis-hadis yang berseliweran di tengah masyarakat, yang mana hadis itu tidak ada dalil sahihnya, dan bahkan ada yang dhaif, dan bahkan ada yang munkar, dan ada yang tidak ada asal usulnya yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Maka larangan berpuasa di pertengahan bulan Sya'ban itu ada. Jadi Sya'ban kalau kita mulai puasa di awal, ya, niatkan. Akan tetapi di sini nanti ada penjelasan, bukan khusus berniat untuk puasa Sya'ban, tidak, tapi membiasakan diri puasa yang sudah kita lakukan dari bulan-bulan sebelumnya. Tidak ada yang khusus, kan? Senin Kamisnya, Ayyamul Bidnya, itu kan, atau mungkin puasa nazar atau mengganti puasa yang lain. Ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tasafa Sya'ban fala tasumuhu." Jika memasuki pertengahan bulan Sya'ban, kata Rasul, maka janganlah kalian berpuasa. Jadi dilarang berpuasa kalau tak mulai dari Senin Kamis di awal bulan. Ya, kalau sudah masuk pertengahan ya jangan. Ya. Maksud hadis ini apa? Berkaitan dengan orang-orang yang baru mulai berpuasa di pertengahan Sya'ban, khawatir ya dia lemah, baik dari segi fisik, misalnya tiba-tiba tidak terbiasa puasa kemarin, mengatakan ada Rasulullah SAW dalam hadis tadi disebutkan Rasulullah SAW bulan Sya'ban, mengutamakan bulan Sya'ban, seakan-akan bulan Sya'ban itu penuh puasa yang kata Aisyah, lalu dia ujuk-ujuk langsung puasa di pertengahan Sya'ban, ternyata nggak kuat lemah. Nah, ini yang tidak diperkenankan Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau memang kuat, ya silakan, tidak mengapa. Ya. Maka di sini bagian daripada yang harus Akan tetapi ada larangannya. Apa larangannya? Sehari, 2 hari bisa bertepatan nanti ketemunya Senin dengan Kamis tadi. Sehari atau 2 hari sebelum Ramadan itu dilarang berpuasa. Misalnya besok kita akan hari Jumat, misalnya akan ketentuan dari misalnya kita Muhammadiyah dengan hisabnya, teman-teman di Nahdiyin menggunakan ru'yah dengan melihat bulan berapa derajat dan seterusnya bermasuk. Nah, misalnya keputusannya Muhammadiyah sudah ada Jumat, misalnya masuk ke Kamis. Nah, kita memaksakan diri, masih ada Sya'ban di bulan Kamis. Khawatir nanti ternyata hilal kelihatan dalamnya masuk sudah Ramadan tercampur. Maka dilarang berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Itu puasa sunnah. Ada dalilnya mana? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, "La yataqaddaman ahadukum Ramadan bi shaumi yawmin aw yawmain." Janganlah sekali-kali kalian atau salah seorang di antara kalian yataqaddam, ya, mendahului puasa Ramadan, ya, dengan melakukan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Karena khawatir nanti ternyata mendahului Ramadan. Ramadan belum diputuskan, tapi kita masih berpuasa. Ya, di sehari sebelum atau 2 hari sebelum Ramadan, kata Rasulullah SAW. Illa, ada pengecualiannya, kecuali
Ayakuna rajulan kana yasumu shawman falyasumhu dzalika al-yawm. Kecuali seseorang yang terbiasa berpuasa dan waktu kebiasaan puasa itu jatuh pada hari itu, maka silahkan dia berpuasa seperti orang yang berpuasa Daud. Saya nggak ada puasa Daud, ya misalnya hari Rabunya dia nggak puasa, atau misalnya hari Minggunya dia nggak puasa, memang jadwalnya Senin dapatnya puasa, ternyata Selasanya itu Ramadan, maka tidak mengapa. Dan terbiasa karena dari setiap tahun dia terulang seperti itu, membiasakan itu, maka tidak. Lalu berikutnya dia Subhanahu wa ta'ala di masa yang ketiga ini, gimana dengan malam nisfu Sya'ban? Apakah ada dalilnya? Apakah ada contohnya dari baginda Rasulullah SAW? Maka ada memang keutamaan daripada malam nisfu Sya'ban. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ya, mengatakan mutalli'ullahu tabaraka wa ta'ala ila khalqihi al-lailata min nisfi Sya'ban. فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا الْمُشْرِكِينَ أَوْ مُشَاهِدٍ. Allah Tabaraka wa Ta'ala melihat kepada makhluknya, ya, pada malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Lalu dia mengampuni seluruh makhluknya itu, ya, kecuali orang-orang yang musyrik dan orang-orang yang bermusuhan, enggak bersapaan, baik dengan tetangga, baik dengan teman bisnisnya, baik dengan saudaranya. Alhamdulillah. Jadi dua golongan yang tidak diampunkan. Pertama, orang yang musyrik, mensekutukan Allah. Baik mensekutukan Allah itu dengan jabatannya, mensekutukan Allah itu langsung secara real, tidak menyembah Allah, atau dia misalnya masih menyembah jimat, ya, masih datang ke dukun dan seterusnya, mempercayai kekuatan qoi atau kekuatan daripada keris yang dia simpan dan yang lainnya. Lalu berikutnya adalah orang yang tidak bersapaan atau masih bermusuhan, tidak saling memaafkan. Ya. Lalu begitu juga dengan hadisnya Sa'labah radhiyallahu anhu. Idza kana lailatul nisfi min Sya'ban, apabila datang atau sampai malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, ittala'a Allahu ila khalqihi fa yaghfiru lil mu'minin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada para hamba-Nya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan orang-orang yang beriman saja. Ya. Maka dalam riwayat yang lain, Abu Musa juga meriwayatkan dari hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban wa yaghfiru li jami'i khalqihi illa lil musyrikin aw masyahid." Ini sebenarnya dengan yang hadis yang paling pertama tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala di malam nisfu Sya'ban itu Dia memberikan ampunan bagi orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang musyrik dan orang-orang yang saling mendengki atau saling bermusuhan, tidak sempat bermaaf. Maka ini adalah kesempatan bagi setiap kita orang muslim yang beriman meraih ridha Allah, meraih rahmat dan rahimnya Allah di bulan Sya'ban. Begitu juga dengan di malam pertengahan. Akan tetapi ada catatannya, adalah jangan mengkhususkan ibadah yang kita buat sendiri di malam nisfu Sya'ban yang tidak ada contoh. Kalau tadi kan qaulnya Rasulullah SAW, yang mana qaulnya Rasulullah SAW, perkataan Rasul itu adalah bagian daripada wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi cara kita menyimpulkan berarti di malam nisfu Sya'ban Allah itu memperhatikan kita, dan orang-orang yang beriman itu diampunkan dosanya kecuali dua orang yang syirik dan orang yang berbuat. Berarti saya lebihkan salat. Ya, misalnya baca Yasin atau tahlilan di malam itu, ada dasar itu. Apakah ada dasar? Dia baca Yasin, tahlilan, berbanyak ini dan seterusnya, zikir yang tadinya misalnya hanya sekedar dia di sana benar-benar maksimalkan sampai jam 1:30 malam. Maka itu tidak ada. Justru memberatkan, takutnya nanti memberatkan. Dan itu menjadi, maka ada peringatannya, tidak boleh mengkhususkan ibadah kita. Nah, ini bulan Sya'ban ada ekspor. Apalagi sebagian di tengah masyarakat kan melakukan apa? Nyembelih di bulan, terus makan-makan, dirayakan dan seterusnya. Maka hari perayaan itu kan ada sudah dua, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah. Idul Fitri dan Idul Adha.
Jadi tidak ada khusus ibadah, berjalan seperti biasa, akan tetapi ada amalan-amalan yang memang kita tingkatkan, seperti mempersiapkan sedekah, mempersiapkan fisik dengan berpuasa, membiasakan Senin dan Kamisnya lebih intensifkan. Tilawah Quran sudah mulai dipersiapkan dari sekarang berbanyak. Ya, begitu juga dengan silaturahmi, begitu juga dengan amalan-amalan yang lain yang berkaitan, yang mendukung kita untuk menghadapi Allah. Maka ini dia Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada hadis yang termasuk hadis yang dusta, tidak ada kadzab, tidak ada dasarnya. Ya, ini hadis yang nanti berseliweran biasanya dibilang diskusakan di HP Bapak di grup-grup. Jadi sekarang ini sampai 1000 kali. Pokoknya jumlahnya kalau sudah menentukan sekian ratus kali, maka nanti rezeki Anda akan bertambah. Maka ini tidak ada dasarnya, sudah hadis ketahuan, sudah hadisnya. Salah satunya bisa jadi ketahuilah, ya, orang-orang yang meminta kemudian maka akan diampuni dalam konteks hadis yang tidak sesuai di dalam faedah nisfu Syaban. Apabila datangnya malam nisfu Syaban, maka salatlah pada malam itu dan puasalah di siangnya. Sesungguhnya Allah Taala pada malam itu turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia sejak terbenamnya matahari, lalu dia berfirman, ketahuilah, orang-orang yang meminta ampunan maka akan diampuni, orang yang minta rezeki maka akan diberi rezeki, siapa yang sakit maka akan disehatkan, siapa yang begini maka begitu, siapa yang begini akan begitu. Kalau teksnya seperti itu, maka kelihatan itu hadis tidak ada dasarnya dan tidak ada dalil yang sahih dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau termasuk hadis-hadis yang palsu, ya. Maka diantaranya juga hadis-hadis yang palsu yang bertentangan di malam nisfu Syaban selain tadi yang kita sebutkan, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memang mengampunkan bagi hamba-hambanya yang beriman kepada orang yang syirik dengan orang yang tidak sempat meminta maaf bersama saudaranya. Di antaranya adalah hadis yang dusta atau yang palsu, yang bersebaran di tengah masyarakat. Wahai Ali, ya, barang siapa salat 100 rakaat pada malam nisfu Syaban dengan membaca suratul Fatihah 10 kali pada setiap rakaatnya, ya, 100 rakaat atau 100 kali 100 rakaat, dalam setiap satu rakaat membaca 10 kali Al-Fatihah, berarti 10 kali 100 berapa? 1000 Al-Fatihah, ya. Maka Allah akan memenuhi seluruh kebutuhan apapun yang dia minta. Maka ini juga ciri-ciri hadis yang tidak ada dasarnya. Maka menentukan bilangan, menentukan jumlahnya kalau tidak ada dalil yang jelas, ya, dari Rasulullah SAW, maka jangan kita coba-coba membuatnya. Ya. Maka ini jamaah Subhanahu wa ta'ala. Ini Ibnu Qayyim mengatakan di antara contoh hadis-hadis yang maudhu adalah hadis-hadis yang tentang salat di malam nisfu Syaban. Maka sudah sampai. Ya. Baik, saya tambahkan sedikit amalan-amalan sunnah di bulan Syaban apa saja. Ini yang penting, memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak amalan ketaatan kepada Allah di waktu-waktu yang banyak manusia lalai dari berpuasa. Tadi yang kedua, memperbanyak amalan-amalan di mana manusia yang banyak lalai. Terutama apa di dalam hadis? Salat asar setelah subuhnya, malamnya, ya. Dan kasyarul yaqul nas anhu baina wajhahu. Kata Rasul, ya, bulan itu banyak manusia yang lalai, yaitu bulannya bulan Syaban yang terdapat di antara bulan Rajab dan Syawal. Ya, maka memperbanyak amalan saleh. Ya. Maka amalan saleh itu, ya, di antaranya adalah melaksanakan salat yang 5 waktu rawatib berjamaah. 5 waktu salat sunnah, ya, itu dikatakan pula. Ya, fa'alaikum bis-shalati fi buyutikum. Kerjakanlah salat sunnah di rumah kalian, kata Rasul. Fa inna khairas salatil mar'i fi baiti illa salatil maktubah. Ya, karena sebagai salat seorang adalah dia dikerjakan di rumahnya kecuali salat wajib. Tujuannya apa? Supaya menghidupkan rumahnya. Akan tetapi jangan sampai nanti pada salat isya, maghrib pulang semua. Memang hadisnya ini sahih, baik salat di rumah. Karena supaya rumah nanti hidup, anak-anak juga bisa melihat isi melihat sunnah. Dan juga kafiyah dari hadis ini, ya, hati-hati dengan ghibah. Selesai sholat Fatihah, terkadang kita lama sholat sunnahnya Fatihah. Karena ada orang di belakang melihatin supaya kelihatan
tujuannya. Nah, kalau di rumah nggak ada yang lihatin, terkadang kita malas makan. Kadang kita seadanya saja bacanya surat bacaannya surat-surat pendek sependek-pendeknya. Nah itu tujuannya supaya kita menjaga hati. Lalu sholat tahajud dan witirnya, sholat duhanya diketatkan, tilawah Qur'annya dan memahaminya sedikit, membaca terjemahannya, mulai hafalan, dimurajaah, memperbanyak sedekah, ya berupa uang maupun makanan, membantu dan menolong orang-orang yang susah, kesulitan, ya amalan-amalan soleh, kesempatan untuk mengqadha puasa, kesempatan untuk mengqadha puasa. Ingatkan kepada istri kita di rumah, ingatkan kepada saudara kita perempuan di rumah, ya. Jadi bulan Sya'ban itu kesempatan yang emas untuk bisa mengqadha puasa, ya, karena dia bisa menjadi bagian dari kita. Bunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana yakunu 'ala shaum min Ramadan, fama astati'u an aqdiya ila fi Sya'ban." Suatu ketika aku memiliki hutang puasa Ramadan, aku tidak bisa mengqadanya selain pada bulan Sya'ban, kata Aisyah, ya. Maka ini bagian daripada membiasakan diri untuk bisa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu. Baik, ada yang ditanyakan? Ya. Mengenai Ramadan puasa itu tadi kalau dia saat itu ingat boleh punya hutang puasa harus kono gimana? Gimana ada lagi? Bilang. Tadi kan ada larangan satu hari sebelum Ramadan itu bisa. Tapi kalau saat itu dia ingat ada hutang puasa. Maka hukumnya kan wajib untuk mengqadha. Wajib tetap mengqadha. Maka ini memang dalam hal mengqadha puasa ada hadis yang menerangkan tatkala kita mempunyai hutang puasa Ramadan, maka lebih ahsan dan lebih utama mengqadhanya di bulan Syawal. Ya, jadi berbarengan dengan puasa 6 hari itu atau mungkin di luar 6 hari itu, supaya nanti khawatir yang namanya kita manusia itu lupa atau mungkin akan sakit nanti aja deh, misalnya kata Ustaz kemarin di bulan Rajab atau bulan Zulhijjah atau bulan Muharram itu ada puasa utama, gitu kan, ada amalan-amalan di bulan Muharram dan Zulhijjah 10 hari pertama ada dalilnya sahih, ya, utama 10 hari pertamanya dan seterusnya. Akan tetapi pokoknya di sana ternyata yang namanya manusia bisa sakit, bisa ada musibah dan yang lain, gitu kan, nggak bisa tertunda lagi. Belum lagi mohon maaf, yang namanya ajal, siapa yang punya? Maka mengqadha puasa itu ya lebih baik dikerjakan setelah Ramadan usai, jadi di bulan Syawal. Langsung aja gaskan langsung, ya. Jangan sampai itu. Kalau mengqadha bulan puasa setahun kemudian itu boleh nggak? Misalnya gimana maksudnya? Lebaran itu aslinya kan itu pas. Misalnya kemarin kita Ramadan. Nah, bolong nih. Nanti habis lebaran ini lebarannya lagi lewat Ramadan kedua. Memang kalau itu boleh nggak? Tidak boleh kalau memang dia sengaja. Tidak boleh. Nah tadi khawatirnya ya ajal yang lain dan seterusnya. Kalau ada pokok puasanya kan baru pembahasan kita harus dibayarkan. Ya, maka ini khawatirnya menjadi bagian dari hati-hati, jangan sampai ya, kalau dia sengaja maka terus. Tapi kalau dia misalnya terlupa, ingat ya, dalam bab kita pertama membahas tentang lupa sholat, tentang bab sholat. Ya, dia tidak gugur kewajiban sholatnya, tapi kapan dia ingat langsung dia sholat, walaupun ketinggalan. Misalnya subuh 3 hari yang lalu, baru ingat hari ini gitu. Subuh kemarin kelewat, lupaan gitu. Atau zuhur tidak ada kerjaan, maka ingat gitu langsung. Maka tidak ada diberikan kesalahan atau dosa, nanti dia lupa, ya, akhirnya dia jadi tidak tahu sama sekali tentang hukum hal tersebut. Maka tetapi kalau sudah tahu dan sengaja, tidak. Sama dengan tilawah yang pernah kita bahas. Dia tahu bacaannya salah, tapi dia tak mau perbaiki bacaan. Ya, maka dia berdosa. Itu ya. Ada yang lain? Jadi bulan Syawal itu dia 10 hari sebelum terakhir aja. Kenapa?
ambilan puasa itu di bulan terakhir aja ya? Ya, khawatirnya tadi pada salah salat itu tercampur dengan Ramadan. Karena Itu betul boleh ya, Ustaz? Selain itu boleh ya? boleh. Karena khawatirnya nanti Ramadan itu kan ada dengan ru'yah, ada dengan hisab. Tatkala dia ru'yah ternyata udah masuk dan kita sedang puasa, bukan puasa Ramadan yang jadi menjadi bagian daripada akan tetapi kalau memang dia terbiasa, gitu ya, biasakan diri memang Senin Kamisnya jalan, ayam mulknya jalan, jatuh misalnya ayam mulk di tengah-tengah di bulannya, ya di bulan apa namanya, ya, mungkin nggak mungkin kalau jatuh di tengah-tengah bulan gitu kan, ya, otomatis kan dia selesai dulu kalau ayam mulk nggak mungkin ya, mungkin puasa Senin Kamisnya bisa jadi, atau tadi puasa jauh, gitu kan, maka itu tidak mengapa jadi masalah. Kalau lebih utama di puasa di bulan Rajab atau Sya'ban? Puasa yang lebih utama di luar Rajab atau Ya di bulan Rajab atau Sya'ban mau lebih utama? dua-duanya. Pertama kalau di Rajab itu adalah bulan yang Allah satu pahala dilipat gandakan nilainya. Begitu juga dengan dosa. Nah sedangkan Sya'ban ini memang Rasulullah SAW ya dikatakan dalam hadis-hadis tadi yang kita sampaikan beberapa hadis yang sahih, beliau seakan-akan tidak pernah berbuka, tidak pernah makan. Dan suatu ketika di tahun berikutnya juga seakan dilihat beliau tidak pernah puasa. Berarti tidak ada mewajibkan dan tidak ada mengkhususkan, tidak ada mengharuskan, tidak ada harus kudu. Jadi sifatnya tapi mempersiapkan diri Rasulullah SAW. Hikmahnya apa? Mempersiapkan diri puasa di bulan Sya'ban, beliau memperbanyak atau membiasakan dari bulan yang lain yang lebih banyak atau lebih intensif supaya nanti masuk Ramadan itu siap, perut siap, kesehatan siap, ya fisik siap, jaga hati siap. Ini loh tilawahnya sudah dipersiapkan, sedekahnya ininya ini dan seterusnya semua siap. Sehingga Ramadan itu enteng, nggak ada lagi kalau nggak ada lagi misalnya mohon maaf karena siang bolong ya Allah udah jam 12 baru jam 12. Oh masih 8 jam lagi, kayaknya lama banget gitu. Apalagi orang yang nggak biasa kan yang mana apalagi kita masih ngerokok kan berat. Ya kalau kita masih ngerokok kan berat. Jangankan jam 12. Enggak, kalau puasa ngerokok tetap kuat. Ya kuat gitu. Jangankan jam 12, jam 9 aja pahit mulut gitu kan. Ya. Nah itulah fungsinya Sya'ban, persiapkan terlatih jadi Senin Kamis gitu loh dia. Jadi Senin Kamis mulai. Dan sebenarnya secara medis dan ilmiah sudah penelitian tidak ada istilahnya puasa itu menyebabkan mah kabur, justru menyembuhkan mah. Ya. Jadi menurut tadi secara medis dan itu sudah terbukti. Karena ada covery daripada semua sel-sel kita tatkala itu tidak ada. Tidak makanan tidak ini sehingga semua lemak segala macam itu diambil dan bahkan penelitian terakhir itu seperti sel kanker dan yang lain yang membahayakan itu bisa hancur juga dengan puasa. Ya, maka kenapa orang yang dioperasi dianjurkan apa? Puasa dulu. Gitu. Padahal mau digelap gitu kan, darahnya mau keluar harusnya kan lemes gitu. Nah itulah luar biasanya syariat puasa itu. Dan sebagian besar syariat yang diberikan kepada Nabi dan Rasul, sebagian lainnya dari Rasulullah SAW itu ada juga syariat puasa. Jadi kepada Nabi Musa alaihissalam itu juga ada Nabi-Nabi yang sebelumnya. Begitu juga dengan sholat. Nah, tetapi caranya yang berbeda sholatnya. Maka Islam datang dengan 5 waktu ini, itulah sholat Nabi Muhammad. Walau besar. Nah pada Isya ada kabar cukup perhatian tadi setelah namanya sebelum bisa saja Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita, kesehatan, bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bisa dengan maksimal melaksanakan ibadah insyaallah di depan. Kita lanjutkan ada beberapa penjelasan yang belum selesai termasuk pemantapan bagaimana ibadah yang perlu kita persiapkan untuk di bulan Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمسلمين
أنفسنا طرفة عين. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل من كل أعمالنا من عمل صالح. اللهم تقبل تلاوتنا بتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا هذا الليل، ارحمنا هذا الشهر يا أرحم الراحمين. اللهم رب الناس اذهب البأس. Ada semua bagian badan kita yang merasa sakit, kita sama-sama berdoa kepada Allah semoga diangkat penyakit apa yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nas adhibil ba's, ishfina 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 wa anta shafi', la shifaa illa shifaa'u shifaa'un la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba's, ishfina ishfina wa anta shafi', لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.